Usai viral kini Teyeng Wakatobi diperiksa polisi terkait ujaran kebencian soal tragedi Sukolilo. Selebgram asal Pati, Teyeng Wakatobi kini terancam dijerat dengan UU ITE imbas kontennya yang berkaitan dengan pengeroyokan bos rental mobil di Sukolilo. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satek Bayu dalam keterangan pada Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024, mengungkapkan, Teyeng diperiksa terkait ujaran kebencian. Adapun Teyeng saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam kasus unggahan video yang viral tersebut. Satek berujar, polisi masih akan memanggil beberapa saksi ahli untuk menentukan status Teyeng dalam kasus ini. Saat ini selebgram dengan nama asli Bagas Kurniawan itu tak ditahan, namun hanya diharuskan untuk wajib lapor ke Polresta Pati. Sebagaimana diketahui, Teyeng Wakatobi jadi sorotan seusai membuat konten Sukolilo Bos. Dalam video yang viral, Teyeng merekamnya dengan latar belakang mobil yang dibakar massa dalam kasus pengeroyokan bos rental mobil bernama Burhanis. Teyeng mengatakan akan memberi pemahaman terhadap pihak-pihak yang belum paham. Lebih lanjut, Teyeng dianggap melakukan provokasi seusai melakukan gestur pengancaman. Sontak Teyeng jadi buruan warganet karena dianggap ikut terlibat dalam pengeroyokan ini. Kabar terbaru soal kasus pengeroyokan bos rental mobil bernama Burhanis, 52, hingga tewas di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terbaru ini, pihak Polda Jawa Tengah telah menangkap 6 orang tersangka baru. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Lutfi. Ia menuturkan, para tersangka tersebut ditangkap di dalam hutan dan area perkebunan. Ia ditangkap di kebun dan hutan. Tadi malam ditangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang, ujarnya, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. 6 tersangka tersebut yakni STJ, 35 tahun, AK, 46 tahun, SA, 60 tahun, SU, 63 tahun, NS, 29 tahun, dan SHD, 39 tahun. Keenam pelaku yang kini sudah ditetapkan jadi tersangka ini memiliki peran yang berbeda. STJ berperan memegangi dan menginjak perut korban. Sementara NS dan SHD memukul serta menendang korban. Tersangka AK menginjak perut korban, lalu SU mengejar dan menarik kerah korban. Kemudian SA memukul korban menggunakan batu. Mengutip tribunjateng.com, Ahmad Lutfi menuturkan, masih ada tersangka lainnya yang saat ini belum ditangkap alias buron. Meski begitu, pihaknya sudah mengantongi identitas para pelaku. Masih ada tersangka lain yang buron, kami sudah kantongi identitasnya. Kami juga masih mencari siapa pemicunya yang mengajak, masa, itu yang masih kami cari, ujar Ahmad Lutfi. Polisi sudah tangkap 10 orang yang tewaskan bos rental, masih buru pelaku lain. Polisi berhasil menangkap 6 tersangka baru yang melakukan pengeroyokan terhadap bos rental asal Jakarta, Burhanis hingga tewas di Kecamatan Sukilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Jumat dan Sabtu, 14 tanggal 15 Juni tahun 2024, lalu. Dengan penangkapan ini, total sudah ada 10 tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian terkait kasus ini. Kendati demikian, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi menuturkan pihaknya masih memburu pelaku yang mengajak massa untuk mengeroyok Burhanis. Namun, Ahmad Lutfi mengungkapkan identitas pelaku tersebut sudah dikantongi. Masih ada tersangka lain yang buron, kami sudah kantongi identitasnya. Kami juga masih mencari siapa pemicunya yang mengajak massa, itu yang masih kami cari, katanya dalam konferensi pers di Mapolda Jateng, Sabtu kemarin dikutip dari Tribun Jateng. Dia pun memperingatkan agar para tersangka yang masih buron agar menyerahkan diri. Kami sudah kantongi nama-namanya, misal tidak menyerahkan diri kami lakukan upaya paksa, terangnya. Di sisi lain, Ahmad Lutfi menuturkan 6 tersangka yang sudah ditangkap ini memiliki peran masing-masing. Adapun tersangka pertama berinisial STJ, 35 tahun, berperan menginjak perut dan memegangi kaki korban. Lalu, tersangka kedua, AK, 46 tahun, menginjak perut korban. Kemudian ada tersangka ketiga SA, 60 tahun, berperan memukul korban dengan batu, serta SU, 63 tahun, mengejar dan menarik kerah korban sebagai tersangka keempat. Selanjutnya, ada tersangka kelima dan keenam, NS, 29 tahun, dan SHD, 39 tahun, yang memiliki peran sama, yaitu memukul dan menendang korban. Sementara, 4 tersangka lain yaitu N, 51 tahun, BC, 37 tahun, AG, 34 tahun,
dan M ditangkap dalam rentang waktu antara 7 sampai 10 Juni tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, Burhanis dan 3 rekannya SH, 28 tahun, Kebon, 54 tahun, dan AS, 37 tahun, dikeroyok saat hendak mengambil mobil Honda Mobilio yang dilarikan ke Pati pada tanggal 6 Juni tahun 2024 lalu. Dia pun lantas menemukan mobil tersebut di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati. Namun, saat membuka pintu mobil itu dan mengendarainya, mereka diteriaki maling oleh warga sekitar dan kemudian dikeroyok. Nahas, nyawa Burhanis tak berhasil diselamatkan kendati sudah dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, 3 rekan Burhanis mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan. Bos rental sempat lapor polisi soal hilang mobil sebelum mengambil ke Pati. Burhanis sempat melaporkan kehilangan mobil tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur. Dalam laporannya, Burhanis menyebut mobil Honda Mobilio yang disewakannya dibawa kabur oleh penyewanya. Betul, ada laporan itu, kita sudah melakukan rangkaian penyelidikan, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahean pada Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Kendati begitu, Armunanto tak merinci penyewa yang dilaporkan dan sejak kapan mobil yang disewakan Burhanis itu hilang. Dia hanya menyebut dalam penyelidikan, penyidik belum tahu soal keberadaan mobil tersebut. Dalam laporan menyebut nama terlapor, penyewa, mobil disewa secara bulanan, katanya. Aparat kepolisian melakukan penggerebekan di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah yang sebelumnya menjadi lokasi terbunuhnya bos rental mobil. Hasilnya polisi berhasil mengamankan sejumlah mobil dan motor tanpa identitas jelas. Sebelumnya ramai diperbincangkan jika wilayah Sukolilo, Pati menjadi tempat penadah kendaraan bodong. Kabar ini mencuat buntut pengeroyokan dan tewasnya Burhanis, pengusaha rental mobil asal Jakarta pada Kamis 6 Juni. Merespons kabar tersebut, tim gabungan Polda Jawa Tengah melakukan operasi besar-besaran pada Kamis 13 Juni. Dalam operasi itu, 6 mobil dan 23 motor bodong berhasil diamankan. Kabar ini dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Johansen Ronald Simamora. Puluhan kendaraan itu disita dari 3 wilayah berbeda, yakni dari Kecamatan Sukolilo, Trangkil, dan Tambak Romo. Sementara camat setempat langsung mengumpulkan tokoh masyarakat setelah banyak yang memberikan penilaian buruk di Sukolilo, Pati. Camat Sukolilo Andrik Sulaksono menuturkan rapat untuk membahas tentang keamanan dan ketertiban masyarakat agar main hakim sendiri tak terulang lagi. Ia pun tak menampik bahwa imbas dari kejadian di Desa Sumbersoko beberapa waktu lalu, citra Sukolilo, Pati menjadi buruk.